Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mutiasari dengan NIM A1O12006. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan kami bahas, yaitu pertama ada hakikat negara, kemudian ada teori-teori hakikat negara, kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang akan saya sampaikan di akhir diskusi. Langsung saja saya persilakan kepada pembawa materi pertama untuk mempresentasikan materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Langsung saja, saya di sini membawakan materi yang pertama, yaitu hakikat negara. A. Menurut Plato, mengenai negara adalah keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi keinginan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat, dan masyarakat merupakan negara. Menurut Plato, antara masyarakat dan negara memiliki beberapa bersamaan sifat, seperti sifat pemikiran manusia identik dengan golongan penguasa, sifat keberanian manusia identik dengan golongan tentara, sedangkan sifat membutuhkan aneka kebutuhan identik dengan golongan pekerja dalam negara. B. Oppenheimer dalam bukunya yang berjudul The Science of Freedom menyatakan bahwa negara adalah alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Golongan yang kuat tadi dilaksanakan pada golongan yang lemah, maksudnya untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa. C. Leon de Guit dalam bukunya yang berjudul Traik de Deutsche Constitutionel, de Guit menyatakan bahwa negara adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang lemah. Bahkan dalam negara modern, kekuasaan orang-orang yang kuat diperoleh dari faktor-faktor politik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu teori-teori hakikat negara. Teori hakikat negara terbagi menjadi teori sosiologis. Teori sosiologis yaitu teori yang memandang negara sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat agar dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori sosiologis menurut Rudolf Mann tidak lain ialah suatu himpunan kehendak masyarakat yang tidak berubah dan mengandalkan integrasi agar dapat bersatu. Pandangan dari Rudolf Mann mengatakan pada hakikat negara yang berawal dari persamaan nasib dan kemudian menyatu untuk mewujudkan tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut merupakan kehendak yang dicita-citakan oleh masyarakat dan tetap dijaga secara konsisten oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Teori sosiologis memandang bahwa negara tidak lain merupakan suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan layak. Sebuah organisasi seperti misalnya manusia dan hewan yang mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami lahir, muda, tua, sampai mati. Seperti halnya makhluk hidup, negara juga memerlukan ruang hidup untuk berkembang secara dinamis. Negara akan terus mengalami perkembangan secara dinamis sesuai dengan kehendak dari rakyat. Adapun kehendak negara dilaksanakan oleh orang-orang seperti parlemen, presiden, menteri, dan lain-lain. Hal tersebut sama dengan manusia yang mempunyai kehendak, dan kehendak manusia dilaksanakan melalui orang-orang yang ada dalam tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Febiarti NIM A1O1200044. Langsung saja pada materi keempat, yaitu teori dua sisi dan teori modern. Teori dua sisi. Teori ini melihat hakikat negara dari dua sisi. Negara dipandang sebagai fakta sosial atau social fact, sekaligus sebagai lembaga hukum atau legal institution.
Hakikat negara sebagai fakta sosial didasarkan pada sudut pandang yang sosiologis. Sudut pandang ini memandang negara sebagai sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Adapun negara sebagai lembaga hukum melihat bahwa negara sejatinya merupakan suatu struktur organisasi yang organ-organnya diatur oleh peraturan-peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun regulasi turunan lainnya. Teori modern. Ada dua pendapat yang mempengaruhi teori modern, yaitu yang pertama, teori dari Cranenberg yang berpendapat bahwa negara akan tercipta manakala ada bangsa yang kemudian mendirikan negara. Negara tidak akan tercipta apabila tidak ada bangsa. Bangsa dalam teori merupakan hakikat negara. Pendapat yang kedua lahir dari J.H.A. Logeman yang menyatakan bahwa negara merupakan otoritas yang mempunyai alat untuk membentuk dan menggabungkan suatu bangsa. Teori modern berdasarkan hakikat negara pada dua hal. Pertama, hakikat negara adalah bangsa yang kemudian membuat negara dan mewujudkan tujuan bersama. Kedua, hakikat negara terletak pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Tanpa kekuasaan, maka negara tidak akan mempunyai hakikat. Jika negara mempunyai kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimiliki, maka kekuasaan yang dimiliki negara adalah hakikat negara. Itu saja, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Kesimpulannya itu, definisi negara menurut Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antar manusia. Sedangkan menurut Leon Duguid dalam bukunya berjudul The Droid Constitutional, Duguid menyatakan bahwa negara adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang lemah. Kemudian di dalam hakikat negara terdapat teori-teori hakikat negara. Di antaranya yaitu teori sosiologis yang memandang negara sebagai suatu institusi sosial, kemudian teori organis yang memandang bahwa negara tidak lain merupakan suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan. Teori ikatan golongan merupakan teori yang membahas mengenai hakikat negara berdasarkan gabungan kelompok masyarakat. Kemudian ada teori hukum murni yang menyatakan bahwa pada hakikatnya negara adalah manakala lampunya hukum atau tatanan maupun aturan. Teori dua sisi. Teori ini melihat hakikat negara dari dua sisi. Negara dipandang sebagai faktor sosial sekaligus sebagai lembaga hukum dasar negara. Kemudian teori modern ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang pengaruh teori modern yaitu pendapat pertama datang dari yang berpendapat bahwa negara akan tercipta manakala ada bangsa yang kemudian mendirikan negara, tidak akan tercipta apabila tidak ada bangsa-bangsa. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa negara merupakan otoritas yang mempunyai alat untuk membentuk atau menggabungkan suatu bangsa. Baik, itulah hasil dari persentase kelompok kami.